Agang-agang kan, budak ngalangin kayak badan. Kena umbur. Detik-detik debt collector hadang mobil Aibtu FN sebelum insiden cekcok penembakan dan penusukan. Tengah viral momen sejumlah debt collector nekat menghadang mobil Aibtu FN menggunakan badan dan mobil di sebuah area parkiran. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @palembangsigap pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Detik-detik debt collector sebelum kejadian di PS kemarin, DC mau merampas mobil masyarakat gagal, tulis keterangan pada unggahan. Terlihat pada video, sejumlah debt collector menghadang mobil warna putih yang akan keluar parkiran dengan menggunakan badan mereka. Mobil putih tersebut nampak maju sehingga mereka sempat terpental ke depan. Tak lama, terdapat dua mobil yang diduga milik para debt collector dan berusaha turut serta menghadang mobil putih yang akan keluar. Namun sebelum akses jalan keluarnya ditutupi, mobil putih itu pun langsung tancap gas melewati kedua mobil debt collector dan bergegas pergi. Nampak mobil putih itu mendorong mobil di depannya sehingga ringsek di beberapa area. Sebelumnya diberitakan, istri Aibtu FN, oknum anggota polisi Lubuk Linggau yang menusuk dan menembak debt collector saat hendak menyita kendaraan melaporkan balik debt collector tersebut ke Polda Sumsel. Laporan itu dibuat Des Rumiati 43 tahun istri Aibtu FN dan didampingi kuasa hukumnya, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024. Kuasa hukum Aibtu FN, Rizal Syamsul SH mengatakan ia dan klien melaporkan para debt collector yang terlibat di lokasi kejadian dengan 3 delik berbeda. Kami melaporkan para debt collector itu dengan pasal 365 KUHP pencurian disertai kekerasan, pasal 170 KUHP pengeroyokan, dan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, kata Rizal. Selain itu, Rizal mengungkapkan jika kliennya itu mengalami luka dan pakaian sobek akibat terjatuh saat tarik-menarik STNK. Rizal menuturkan, kejadian menurut versi Aibtu FN dan istri yakni ketika ada dua orang yang mendekat seolah-olah kenal. Namun saat kejadian, dua orang yang mendekat tersebut tak dihiraukan oleh Aibtu FN dan istri. Klien tidak menghiraukan mereka, lantas masuk ke dalam mobil, kata Rizal. Saat masuk ke dalam mobil dan hendak keluar dari area parkir, dua mobil yang dikendarai para debt collector menghadang mobil Aibtu FN. Menurut informasi istri Aibtu FN, ada sekitar 12 orang debt collector di lokasi, mereka dua mobil, satu hadang dari depan, satu lagi dari belakang, ungkap Rizal. Kemudian salah satu debt collector mendekati Aibtu FN sambil menanyakan STNK. Sempat bersih tegang di antara keduanya sampai akhirnya terjadi penganiayaan tersebut. Karena bukan wewenang mereka menanyakan STNK, maka klien kami tidak mau menunjukkan sampai debt collector merampas kunci mobil dan mengalami luka di tangan karena ada tarik-menarik kunci, sambung Rizal. Merasa tak sanggup karena mendapat tindakan kekerasan dari debt collector, akhirnya Aibtu FN masuk ke dalam mobil untuk mengambil sangkur. Kalau senjata api itu memang sudah ada, itu dilakukan untuk mempertahankan objek supaya tidak dirampas, ungkap Rizal. Dia menambahkan pasca kejadian, dua orang anak Aibtu FN juga mengalami trauma dari kejadian tersebut. Di sisi lain, Polda Sumsel mengimbau Aibtu FN yang menembak dan menusuk debt collector di Palembang untuk segera menyerahkan diri. Aibtu FN oknum polisi yang bertugas di Lubuk Linggau saat ini belum diketahui keberadaannya setelah melakukan penganiayaan berat dengan menusuk dua orang debt collector di area parkir di Jalan POM 9 Palembang. Sang polisi telah dilaporkan oleh istri salah satu debt collector yang menjadi korban di Polda Sumsel. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto mengatakan sampai saat ini handphone Aibtu FN masih nonaktif. Ia mengimbau Aibtu FN sebaiknya menyerahkan diri beserta barang bukti senjata api dan senjata tajam yang dipergunakan saat kejadian. Terpisah, kuasa hukum Aibtu FN, Rizal Syamsul SH mengatakan saat ini kliennya sedang dalam masa menenangkan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.